Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaum yaumul itsnin tarikh Hamish min April sanuwasil dirasatana fil akidah. Takallamna sabiqan wa intahayna li mas'alah la budda 'alal muslim wal muslimah na'rifuhu. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang 3 permasalahan yang seharusnya seorang muslim dan muslimah mengetahuinya. Wal'an nantakil ila muqaddimatil ukhra. Kita akan berpindah ke muqaddimah yang lain. I'lam arsyadakallah. Ketahuilah. I'lam taqaddamal kalam alal ilmi fala hajatun ila i'adatihi huna. Kita sudah membahas tentang ilmu, maka tidak diperlukan lagi membahas di sini kembali. Tidak kita bahas kembali karena kita sudah menjelaskan tingkatan-tingkatan ilmu. Arsyadakallah, semoga Allah membimbingmu. Ar-rusydu bimakna al-istiqamah ala tariqil haq. Al-istiqamah senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Nah, ini makna arus, senantiasa kita bagaimana beristiqomah di jalan yang benar. Li ta'atihi, dalam melakukan perintahnya, mentaati perintahnya. At-ta'ah bimakna muwafaqatul muradi fi'lan lil ma'muri wa tarkan lil mahduri. Ini sejalan apa yang diperintahkan dalam melakukan perbuatan. Sejalan apa yang diperintahkan dalam perbuatan. Watarkan lil mahduri, dan meninggalkan yang dilarang. Meninggalkan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ini namanya ta'ah. Annal hanifiyah. Al-hanifiyah bimakna al-millah ma'ilatu anisyirki. Sebuah agama, sebuah ajaran yang bertujuan meninggalkan kesyirikan. Al-mabniyatu alal ikhlas lillahi azza wa jalla, yang dibangun atas keikhlasan kepada Allah semata. Millah bermakna ai tariqah ad-dini, metode agama, cara beragama. Alladzi yasiru alaihi, yaitu yang telah ditunjukkan kepadanya. Alaihi salatu wassalam, yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Banyak sekali contoh-contoh beragama yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim bermakna Khalilur Rahman, kama qala ta'ala, ini adalah kekasih Allah, Ibrahim adalah kekasih Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan sungguh telah aku jadikan Ibrahim sebagai kekasihku. Wa huwa abul anbiya wa qad takarrara dzikru manhajihi fi mawadi'i katsiratin lil iktida' bihi. Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Karena nabi-nabi sampai datang ke Nabi Muhammad, ini asal mulanya kebanyakan dari Nabi Ibrahim. Waqad takarrara, telah banyak sekali berulang-ulang, manhajihi fi mawadi'in katsirah, metode yang diajarkan oleh Ibrahim
di dalam berbagai tempat supaya kita bisa mengikuti. Ya, banyak sekali. Contohnya seperti ibadah kurban. Ajarannya berasal dari Nabi Ibrahim. Kemudian apa itu sa'i? Sa'i atau melempar jumroh. Nah, itu berasal dari ajarannya Nabi Ibrahim. Dan begitu juga tempat-tempat sholat. Nah, wattakhidhu Ibrahim musalla. Anta budallah wahdahu. Hendaknya kalian menyembah kepada Allah semata. Wa qawluhu anta budallah bimakna hadhil khabar anna fi qawlihi annal hanifiyah wal ibadah bimafhumiha al-am. Adapun makna hanifiyah secara dalam konteks ibadah ini adalah bermaknanya umum. Wa huwa at-tadallul lillahi mahabbatan wa ta'diman. Ini tunduk patuh terhadap Allah dengan mengharap kecintaan dan pengagungan bifi'li awamirihi, dan melakukan segala perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangannya, alal wajhi alladzi ja'at bihi syara'ihi, yang dilandasi dengan syariat yang telah datang padanya dari Allah. Ini tunduk, patuh, cinta, melakukan segala perbuatannya, perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga berlandaskan cara syariat. Amma mafhum al-khas lil ibadah, adapun makna ibadah khas yakni tafsiliyah, yakni secara tafsil, secara rinci. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu min aqwalin. Yaitu al-ibadah itu adalah sebuah nama, sebuah nama yang maknanya meliputi segala sesuatu yang dicintai Allah dan yang diridai Allah dari perkataan. Ini sebuah nama yang maknanya meliputi hal-hal yang dicintai Allah dan yang diridai Allah, meliputi perkataan. Wal a'mal adz-dzahirah wal batinah. Begitu juga tentang perbuatan-perbuatan yang tampak lahir dan batin. Kalau khaufi, ini khauf, ini takut, rasa takut. Khasyah, rasa tunduk. Wat tawakkal, dan penuh tawakal. Was shalah, dan salat. Was zakat, begitu juga zakat. Wasyam wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan begitu juga banyak sekali dari syariat-syariat Islam, yaitu segala sesuatu yang dicintai, yang diridai oleh Allah. Mukhlishan lahuddin, ya ini secara ikhlas dalam beragama, ya, beribadah secara ikhlas. Al-ikhlas yakni bermakna at-tangki, ya, ini membersihkan. Wal murad bihi an yaqsida al-mar'u bi ibadatihi wajhullah, yaitu seseorang bertujuan dalam beribadahnya wajhullah, hanya berharap kepada Allah semata. Wal wusul ila dari karomatihi, la ya'budu ma'ahu ghairuhu wala malakan mukriban wala nabiyan, yaitu beribadah kepada Allah semata dengan mengharap supaya mencapai kepada dar karomatihi, ya ini negeri kemuliaannya,
negeri kemuliaannya. Bihaitsu la ya'budu ma'ahu, dan jangan sampai menyekutukannya. Jangan sampai kita menyembah selainnya. Ada tandingan sesama Allah. La malakan mukriman, walaupun itu adalah dari malaikat terdekat. Wala nabiyan, begitu juga dari nabi, dari golongan nabi. Jangan sampai menyekutukan Allah. Ini Allah itu tidak boleh ada serupa, tidak boleh ada tandingan. Makanya Allah disebutkan dalam ayat, yakni Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah yang Maha Esa. Maha Esa. Maha Esa. Tidak ada sekutu. Wala nabiyan mursal, begitu juga nabi yang diutus. Yani qala ta'ala, yani Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kalian anittabi millata Ibrahim, untuk mengikuti ajaran, untuk mengikuti metode Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia bukan termasuk orang yang mempersekutukan. Wa qala ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Id qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu bi banihi wa Yaqub, ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan barang siapa yang enggan terhadap ajaran, terhadap metode Nabi Ibrahim, illa man safiya nafsah, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Illa man safiya nafsah. Orang-orang itu tidak ada yang benci. Yang benci ajaran Nabi Ibrahim itu adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu, dan kami telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirah, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Id qala lahu rabbuhu aslim, ketika dikatakan kepada dia, tunduk dan patuhlah. Kemudian Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk terhadap Rabb yang menguasai alam semesta. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kami telah wasiatkan dengannya terhadap Ibrahim dan anak-anaknya, dan begitu juga Yakub, wahai anakku, innallaha astafa lakum, ini sesungguhnya Allah telah memilih kepada kalian agama ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Tayyib. Wa bidzalika, yani ay bil hanifiyah, yani wahya ibadatullah mukhlishan lauddin amrullah jami'un nasi wa khalqihim laha, yaitu dengan sifat yang hanifiyah, yaitu mengikhlaskan agama, mengikuti perintah Allah terhadap seluruh manusia dan yang diciptakannya. Kama arsalallahu ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus Rasul sebelum kamu, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada dia, annahu, bahwasannya tidak ada sesembahan, tidak ada sekutu, tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku.
Wa bayyana Allah azza wa jalla fi kitabihi annal khalqu innama khalaqu laha. Dan Allah Ta'ala yakni annal khalqa, yakni Allah menjelaskan dalam kitabnya bahwasannya makhluk yang diciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertujuan beribadah kepadaku. Yakni bermakna at-tauhid min makna ibadah, yakni tauhid dari konteks makna ibadah sudah kita jelaskan terdahulu. Makna ibadah wa alla ayu syai'in tutlaku wa inna ma'amu bimujarradi at-tauhid. Kita menjelaskan tadi pengertian ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ibadah itu a'ammu min mujarrad taklid, lebih umum dari tauhid. Ini pentingnya bertauhid dan beribadah kepada Allah dan mengetahui metode-metode yang telah diajarkan oleh Allah melalui perantara nabinya. Tayyib. Ilahuna alhunaka kalimah ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Tayyib. Adunnu nahtawi biadal qadar. Insyaallah nuwasil fima ba'd. Nahtim bi kafratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.